Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang belajar Ibu Fitri, pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Nah, kali ini kita belajar pelajaran 2 mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagai umat muslim, tentunya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena hal tersebut termaksud ke dalam rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 136. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang tersesat. Anak-anak, mari kita bahas satu-satu kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel umatnya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Tepatnya di atas Bukit Turi Sina atau Gunung Sinai. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi, tepatnya di tanah Kan'an. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Anak-anak,
Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Nah, turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat usia beliau genap 40 tahun. Anak-anakku sekalian, Al-Quran terdiri dari 14 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran memiliki keistimewaan antara lain yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin kemurniannya atau keasliannya. Kemudian Al-Quran juga tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang terakhir, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan melakukan perilaku mulia, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, kepada hewan, tumbuhan, dan alam sekitar, bahkan kepada dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.